Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fajri Putra Dika dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Jadi di sini saya akan menganalisis Excel Axiata, yang dimana di sini saya menganalisis itu dari masa sulit hingga menjadi salah satu operator terkuat di Indonesia. Jadi di video kali ini saya itu akan membahas perjalanan Excel. Di perusahaan itu pernah dianggap sebagai operator yang tertinggal, namun perlahan berhasil bangkit dan menjadi salah satu pemain utama di industri telekomunikasi Indonesia. Jadi apakah Excel itu benar-benar menjadi perusahaan yang kuat atau masih menyimpan banyak tantangan? Mari kita bahas. Jadi pertama itu kita bakal mulai dari masa sulitnya. Sekitar tahun 2013 sampai 2018, Excel itu menghadapi tekanan yang cukup berat. Persaingan tarif antar operator sangat agresif, yang dimana hampir semua perusahaan berlomba-lomba untuk menawarkan paket internet murah demi mendapatkan pelanggan baru. Nah, jadi akibatnya keuntungan perusahaan tertekan, yang dimana pendapatan memang masih besar, tapi margin keuntungan semakin kecil. Nah, lalu pada saat yang sama juga, Excel juga harus mengeluarkan investasi yang sangat besar untuk membangun jaringan 4G di seluruh Indonesia. Belum lagi posisi Excel itu berada di bawah dominasi Telkomsel yang memiliki jaringan paling luas dan jumlah pelanggan terbesar. Nah, lalu di sisi lain juga Indosat Ooredoo juga terus bersaing melalui harga yang kompetitif. Kondisi ini membuat banyak orang menilai bahwa Excel itu sulit berkembang. Namun justru disinilah titik baliknya gitu. Alih-alih hanya ikut perang harga, Excel itu mulai mengubah strategi bisnisnya. Perusahaan lebih fokus meningkatkan kualitas jaringan dibanding hanya mengejar jumlah pelanggan. Mereka juga memperluas cakupan 4G, meningkatkan kapasitas BTS, serta mengembangkan jaringan fiber untuk mendukung kebutuhan data yang terus meningkat. Selain itu juga, XL mulai berani mengurangi promosi yang tidak menguntungkan. Fokusnya bergeser menjadi pelanggan yang menghasilkan pendapatan lebih tinggi, atau yang dikenal sebagai pelanggan berkualitas. Nah, lalu strategi ini memang membuat pertumbuhan pelanggan tidak terlalu cepat, tapi kondisi keuangan perusahaan menjadi jauh lebih sehat. Lalu bagaimana kondisi Excel saat ini? Nah, jadi saat ini konsumsi internet masyarakat Indonesia terus meningkat setiap tahun, yang dimana aktivitas seperti streaming, video, berbagai game online, bagi secara daring hingga penggunaan kecerdasan buatan membutuhkan koneksi internet yang stabil. Situasi ini juga menjadi peluang besar bagi XL. Pendapatan layanan data ini menjadi sumber pendapatan utama perusahaan, yang dimana menggantikan layanan SMS dan telepon yang harus terus menurun. Selain bisnis seluler, XL juga mulai memperluas layanan ke internet rumah, solusi digital untuk perusahaan, cloud Internet of Things, dan berbagai layanan berbasis teknologi. Nah, jadi artinya sumber pendapatan perusahaan kini semakin beragam. Namun, tentu saja Excel juga masih memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah cakupan jaringan daerah terpencil yang masih belum sekuat Telkomsel. Yang kedua adalah kebutuhan belanja modal atau capital expenditure yang sangat besar. Industri telekomunikasi memang membutuhkan investasi miliaran rupiah tiap tahun hanya untuk menjaga kualitas jaringan. Selain itu juga perkembangan teknologi seperti 5G membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika investasi tidak tepat sasaran, keuntungan perusahaan dapat kembali tertekan. Persaingan industri juga belum selesai. Seperti itu. Jadi di sini operator lain juga harus meningkatkan kualitas layanan dan menawarkan paket internet yang semakin menarik. Oleh karena itu, Excel terus berinovasi agar tidak kehilangan pelanggan. Nah, salah satu perkembangan penting adalah rencana penggabungan bisnis antara XL dan Smartfren melalui pembentukan entitas baru yang bernama XL Smart, yang dimana jika ini integrasi berjalan efektif, perusahaan berpotensi memperoleh efisiensi biaya, memperluas cakupan jaringan, dan meningkatkan daya saing di pasar. Namun, proses integrasi juga membawa tantangan seperti penyatuan jaringan, sistem, dan budaya perusahaan. Lalu bagaimana kesimpulannya? Menurut saya perjalanan Excel ada contoh bagaimana sebuah perusahaan dapat bangkit melalui perubahan strategi, bukan sekedar perang harga. Dari perusahaan yang pernah dianggap tertinggal, kini Excel itu berhasil membangun posisi yang jauh lebih kuat dengan fokus pada kualitas jaringan, efisiensi operasional, dan layanan digital.
Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, dan itu adalah hasil analisis saya sebagai pengamat XL atau Telekomunikasi Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.